Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua. Selamat datang di pertemuan kedua mata pelajaran fikih MA Darul Quran untuk kelas 11. Di pertemuan kedua sekarang kita akan membahas tentang ketentuan hukum Islam tentang kisos dan hikmahnya. Kemudian apa sih pengertian dan hukum kisos sendiri? Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti, yaitu mengikuti tentang apa? Yaitu mengikuti perbuatan pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syara, kisos adalah hukuman yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalil atau dasar hukum tentang pelaksanaan kisos. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'rufi wa adau ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah sebenarnya mewajibkan atas kamu melaksanakan kisos untuk berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh manfaat dari saudaranya, yakni apabila keluarganya memaafkan perbuatan tersebut, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat, atau di sini bisa dibilang tebusan, kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Untuk macam-macam kisos itu ada dua, yakni kisos jiwa atau yang menghilangkan nyawa seseorang, yakni hukumannya mati bagi pelaku pidana pembunuhan. Untuk yang kedua, kisos anggota badan, yakni kisos bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi dari anggota tubuh seseorang. Syarat kisos. Yang pertama, pembunuh sudah balik dan berakal, maka anak-anak dan orang gila tidak dikenakan hukum kisos. Untuk yang kedua, pembunuh bukan orang tua dari yang dibunuh. Ketiga, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja, kemudian orang yang dibunuh terpelihara darahnya, yakni orang yang bukan orang jahat. Kemudian orang yang dibunuh sama derajatnya. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain-lain. Untuk pembunuh bukan orang tua dari yang dibunuh. Jadi untuk orang tua yang membunuh anaknya itu tidak dikenakan kisos, akan tetapi ketika seorang anak membunuh orang tuanya itu terkena kisos, gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni ketentuan tentang diat. Diat itu pemberian sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarga untuk menghilangkan dendam, meringankan beban. Dasar hukum tentang diperintahkannya dia terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92.
man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli. Barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, yakni keluarga terbunuh. Ada beberapa sebab dikenakannya diat, yakni yang pertama pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris terbunuh. Kemudian pembunuh lari namun sudah diketahui identitasnya sehingga diat dibebankan kepada ahli waris, yakni keluarga si pembunuh, untuk membayarkan diat kepada korban. Yang ketiga pembunuhan seperti disengaja. Jadi kalau seandainya pembunuhan itu tidak disengaja, maka jadi maka harus membayar diat juga. Di sini dituliskan pembunuhan tersalah, itu yang membayar diat. Kemudian yang kelima itu kisos sulit dilaksanakan. Jadi kalau seandainya kisosnya tidak bisa dilaksanakan atau dari keluarga korban memaafkan, maka pelaku wajib membayar diat kepada keluarga korban. Mungkin cukup sekian. Di sini yang terakhir itu tugasnya adalah mencari macam-macam diat. Kemudian kenapa di Indonesia tidak diberlakukan hukum kisos? Apakah ada pemberlakuan hukum diat atau kafarat gitu? Mungkin pertemuan kedua cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.